Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana tragedi Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sengaja saya tekankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab sekarang ini ada kelompok-kelompok yang kalau kita bicara sedikit tentang Ahlul Bait langsung dituduh Syiah. Yang kalau kita bicara sedikit tentang Sayyidina Husain langsung dituduh Syiah. Yang kalau kita bicara tentang tragedi Asyura langsung dituduh Syiah, saudara. Jadi ini satu pembodohan dan ini satu penyesatan. Syiah dengan cintanya kepada Ahlul Bait itu urusan mereka. Tapi peristiwa Karbala bukan hanya milik orang Syiah. Peristiwa Karbala adalah milik umat Islam. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mestinya lebih prihatin, lebih peduli, lebih mau tahu tentang peristiwa pembantaian tersebut, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selalu mengumandangkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan seperti itu harus ditepis, saudara. Jadi jangan sedikit-sedikit bicara tentang Ahlul Bait dituduh Syiah. Bicara Sayyidina Ali Syiah, bicara Siti Fatimah Syiah. Tidak betul. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka ini ada di atas semua golongan daripada umat Islam. Mereka ini semua adalah rujukan baik bagi Sunni maupun Syiah, saudara. Nah, jadi jangan mengkerdilkan peran Ahlul Bait, jangan memarginalkan daripada kontribusi besar mereka di dalam membangun umat daripada Nabi mereka dan Nabi kita semua Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hari ini kita mau tunjukkan bahwa Karbala juga milik kita umat Islam, milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asyura juga milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Husain dan mereka yang berjuang berkorban di padang Karbala itu semua adalah milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan milik seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena begitu banyaknya tuduhan-tuduhan seperti tadi, maaf, sampai-sampai banyak ulama Ahlus Sunnah sungkan, takut-takut, ragu-ragu kalau membicara tentang Karbala. Itu tadi, takut dituduh Syiah, khawatir dituduh Syiah, saudara. Nah, ini enggak mesti terjadi. Kita mesti ingat apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika beliau dituduh sebagai seorang Rafidhi, seorang Syiah garis keras, gara-gara beliau sering menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bait Nabi, baik dalam tulisannya, dalam syairnya, dalam sikap hidupnya. Lalu apa yang beliau katakan, saudara? Tegas beliau katakan dalam syairnya, "Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin, falyashhad taqalani annani rafidhi." Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu disebut sebagai Syiah yang keras, saudara, Syiah Rafidhi, Syiah yang berlebihan, apa kata Imam Syafi'i? Falyashhad taqalani, saksikanlah hei jin dan manusia, aku adalah Rafidhi. Jadi Imam Syafi'i enggak peduli dituduh Syiah, dituduh Rafidhi, mau dituduh sesat, mau dituduh kafir, enggak ada urusan. Karena cinta kepada keluarga Nabi adalah kewajiban berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu hanya orang-orang yang fi qulubihim marad, hanya mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit, yang selalu ingin berupaya menjauhkan umat Nabi dari keluarga Nabinya, saudara. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu berani untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tidak pernah ragu untuk menyampaikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada seluruh keluarga dan kerabat Nabi, dan juga cinta kita kepada para sahabat, tabi'in,
tabi'it tabi'in, dan ulama-ulama salaf kita yang salihin. Amin ya rabbal alamin.